Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitas pelayanan publik terkait fasilitas kamar rawat inap yang ada di sebuah rumah sakit Kota Palembang. Baiklah, rumah sakit sebagai instansi pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan layanannya optimal kepada masyarakat. Salah satu indikator penting dalam pelayanan kesehatan adalah tersedianya fasilitas kamar rawat inap yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Namun, pada realitas di lapangan, banyak rumah sakit di Indonesia, baik di kota besar maupun daerah terpencil, masih menghadapi masalah serius terkait kesehatan fasilitas rawat inap. Kekurangan kamar rawat inap berdampak langsung terhadap kualitas layanan kesehatan. Pasien seringkali harus menunggu lama untuk mendapatkan ruang perawatan, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Tidak jarang pula pasien terpaksa dirawat di lorong rumah sakit atau ditolak karena kapasitas rumah sakit. Kondisi ini tentu mengganggu kenyamanan, keamanan, dan proses penyembuhan pasien. Masalah ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan anggaran pembangunan, tingginya lonjakan pasien, kurang kerencanaan jangka panjang, hingga lemahnya manajemen rumah sakit. Permasalahan ini juga menunjukkan perlunya evaluasi dalam implementasi kebijakan kesehatan, serta pentingnya peran administrasi untuk merespon kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat. Ada beberapa teori dalam makalah tersebut. Yang pertama, teori administrasi pelayanan publik. Teori administrasi pelayanan publik adalah landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami berbagai layanan kepada masyarakat. Dikelola oleh lembaga pemerintah secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Maksud teori ini menjelaskan, yang pertama, bagaimana pelayanan publik seharusnya diselenggarakan. Yang kedua, apa peran aparatur negara dalam memberikan layanan, misalnya tenaga kesehatan, petugas administrasi, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal hak dan kewajiban pelayanan. Yang kedua, teori manajemen pelayanan. Teori manajemen pelayanan menekankan pentingnya inovasi, penggunaan teknologi, dan meningkatkan sumber daya manusia agar pelayanan menjadi lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Selain itu, teori ini mengedepankan komunikasi yang baik antara penyedia layanan dan penerima layanan untuk membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, manajemen pelayanan berfokus pada efektivitas, dan kualitas layanan demi mencapai tujuan organisasi serta memenuhi harapan masyarakat secara optimal. Ada juga beberapa pembahasan. Yang pertama, faktor yang menyebabkan kurangnya fasilitas kamar rawat inap di rumah sakit. Pertama, terbatasnya anggaran. Banyak rumah sakit, terutama milik pemerintah, menghadapi keterbatasan dana untuk membangun atau renovasi ruang rawat inap. Yang kedua, tingginya jumlah pasien. Lonjakan pasien, khususnya saat wabah atau musim penyakit, membuat jumlah kamar tidak mencukupi. Yang ketiga, kurangnya tenaga medis atau SDM. Penambah kamar harus diimbangi dengan ketersediaan dokter dan perawat yang kadang tidak sebanding. Yang keempat, infrastruktur terbatas. Bangunan rumah sakit mungkin tidak memiliki ruang atau izin untuk ekspansi.
Ada juga dampak dari kekurangan kamar rawat inap terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Yang pertama, waktu tunggu lebih lama. Pasien harus antri, bahkan dalam kondisi darurat. Yang kedua, pelayanan tidak maksimal. Pasien mungkin dirawat di lorong atau ruangan sementara. Yang ketiga, kelelahan tenaga medis. Overkapasitas menyebabkan beban kerja tinggi. Yang keempat, risiko kesehatan meningkat. Penumpukan pasien bisa meningkat menyebabkan penyebaran infeksi. Ada juga solusi untuk meningkatkan ketersediaan kamar rawat inap. Yang pertama, penambahan anggaran. Pemerintah perlu melokasikan dana lebih untuk pengembangan fasilitas. Yang kedua, kemitraan dengan swasta. Rumah sakit bisa bekerja sama dengan investor untuk membangun fasilitas tambahan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Sistem manajemen tempat tidur digital membantu optimalisasi kamar yang tersedia. Yang keempat, penguatan layanan primer. Jika puskesmas dan klinik kuat, pasien ringan tak perlu ke rumah sakit sehingga beban berkurang. Selain faktor-faktor utama seperti keterbatasan anggaran dan lahan, kurangnya perencanaan yang matang juga menjadi penyebab utama fasilitas rawat inap yang tidak memadai. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien. Rumah sakit harus menerapkan manajemen sumber daya yang efektif serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang rawat inap. Selain itu, penting adanya kerjasama antara pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan fasilitas kesehatan agar mampu memenuhi kebutuhan pasien dengan optimal. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.